Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita pertemuan ke-8 mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Untuk materi hari ini, Bapak akan bahas tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Perhatian. Ya. Kita memulai pembelajaran, angka baiknya kita baca doa dahulu. Tidak mati dipersilahkan. Bismillah. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini kita masih sistem daring. Bentar, ini ada suara. Ya, menggunakan Google Meet dan aplikasi Google Classroom. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, Raffi? Arif? Tentang Siapa yang bisa jawab? mengenal standar komunikasi data, Pak. Ya, standar Komunikasi data sama ISO dan ISO kayak gitu, Pak. sama ISO dan ISO. OSI layer ya. Masih ingat Iya. OSI layer itu urutannya apa aja? Pak. PDN, TSPA atau Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application. Ada yang bisa menyebutkan kembali? Lupa. Ya, tolong nanti diingat kembali ya. Baik, untuk materi pembelajaran hari ini, Pak upload di Google Classroom ya. Untuk link video, modul dan bahan ajar dan video, Pak upload di sana. Sebelum ke materi, silahkan mengisi absen terlebih dahulu pada Google Classroom, pada link yang sudah Pak sediakan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, Bapak akan putarkan video pembelajaran. Silahkan kalian simak. Durasinya 10 menit. Nanti setelah pembelajaran, setelah video selesai, akan Pak tanyakan materi tersebut. Siap ya? Ya, baik, Pak. Ya, silakan tonton terlebih dahulu. Sudah, Pak. Sadari kita, ponsel adalah bagian dari hidup. Tetapi saya yakin keingintahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini
kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Oke, yaitu tentang bagaimana cara kerja ponsel. Jadi kan kalian punya handphone ya di rumah, punya handphone pribadi lah. Sekarang pun mungkin ada yang menggunakan Google Meet menggunakan handphone. Minggu lalu Pak tanyakan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi jarak jauh dan kita bisa melihat gambar teman, bisa mendengar suara teman. Ini saling menyambung ya dari kemarin standarisasi OSI, kemudian sekarang perangkat jaringan komunikasi, hubungannya erat. Tadi disampaikan caranya dimulai dari handphonenya sendiri. Ya, di handphonenya sendiri terdapat perangkat elektronik yang bisa mengirimkan sinyal analog dari analog digital. Kemudian sinyal tersebut dikirimkan melalui BTS sinyal, kemudian ke MSC kembali lagi ke BTS dan sampai kembali di handphone kita. Itu secara garis besarnya. Itu merupakan cara komunikasi jarak jauh ya tadi. Ya Pak. Baik Pak, lanjutkan ke materi. Namun sebelum materi, di sini Pak sudah upload untuk LKPD pada Google Classroom. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah di LKPD tersebut Pak masukkan 2 pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian seperti biasa nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, dengan kelompoknya. Untuk saat ini jangan dulu diisi. Nanti Pak akan sampaikan dulu materinya. Untuk kelompoknya, biar tidak lama lagi membagi, masih menggunakan kelompok yang kemarin ya. Masih ingat ya kelompoknya? Masih Pak. Nah kelompok itu kita pakai beberapa ke depan, mungkin beberapa kali ke depan. Jadi kalian nanti bisa berkomunikasi via WA group dengan kelompoknya agar lebih cepat dalam berkomunikasinya. Simak materi yang akan Pak sampaikan berikut. Sebentar. Materinya perangkat komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan cara kerja komunikasi data dalam jaringan dengan tepat. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mengurutkan langkah-langkah komunikasi data dengan benar. Yang ketiga, dapat mempresentasikan proses komunikasi data dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Baik, untuk materinya akan Pak tampilkan berikutnya. Yang pertama, perangkat jaringan itu ada yang namanya modem. Modem itu singkatan dari modulator, demodulator. Ada yang tahu modem ini apa? Alat untuk apa? Fungsinya untuk apa? Bagaimana cara kerjanya? Ada yang tahu? Membantu Menghubungkan kita ke internet. Ya, menghubungkan kita ke internet. Nah, perangkat ini mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Biasanya modem disediakan oleh ISP atau Internet Service Provider untuk menghubungkan internet yang ada pada rumah kita, biasanya ke provider. Contohnya di kita ada Telkom ya, IndiHome. Telkom. Biasanya yang memasang IndiHome itu diberikan modem. Modem sendiri banyak macamnya. Ada yang hanya modem saja, dia hanya menyambungkan internet saja.
ada juga yang memiliki fasilitas seperti wireless access point. Nah, kalau yang gambar di kiri ini dia terdapat antena ya. Ya, antena ini untuk memancarkan WiFi wireless. Nah, di sini selain modem, fungsinya sebagai access point. Ada juga modem yang fungsinya sebagai router, di mana dalam modem tersebut bisa dikelola jaringannya. Jadi banyak macamnya. Oke, perangkat yang berikutnya ada yang namanya kabel jaringan. Kabel jaringan ini terdapat beberapa macam. Ini ada 4 jenis kabel jaringan. Ada kabel UTP atau singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Ada kabel STP. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, izin tanya, Pak. Ya, enggak, silakan Arif. Kalau misalnya Sebentar Arif, yang tidak bertanya, yang tidak berkomunikasi, matikan ya mic-nya. Silakan Arif. Izin bertanya Pak, kalau yang BSC, yang BS Central, yang kedua yang Bapak jelaskan itu kan milik sebuah server atau apa namanya? Ya. Sebentar. Berarti di setiap tower yang ada bakal ada base station controllernya Pak? Ya betul. Jadi biasanya kan setiap BTS itu masing-masing provider memiliki BTS atau BSS-nya sendiri. Silahkan kelompoknya nanti berdiskusi. Untuk LKPD-nya sudah Pak simpan di Google Classroom ya? Sudah dibuka? Sudah. Oke. Sudah, selanjutnya silahkan kalian download LKPD-nya. Kemudian diskusikan dengan kelompoknya melalui WA Group yang sudah Pak bagi kelompoknya. Setelah itu, kalian isi masing-masing LKPD tersebut dan diupload kembali ke Google Classroom. Baik, yang sudah, silahkan buka Google Classroom. Di sana terdapat kuis tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Silahkan dilanjutkan, dikerjakan. Terdapat 5 soal tentang komunikasi jaringan dan telepon. Untuk kuisnya silahkan langsung dikerjakan. Ya, untuk hasilnya ini Pak coba tampilkan. Ini hasilnya. Berhubung waktunya sudah cukup ya, sudah habis. Kita simpulkan terlebih dahulu sebelum ditutup pembelajarannya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan salah seorang raise hand, angkat tangan. Ya, Wildan, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang berbagai perangkat komunikasi data yang terjadi di komputer dan juga di telepon. Ya, baik, terima kasih Wildan sudah menyampaikan kesimpulannya. Ya, jadi materi hari ini tentang perangkat komunikasi jaringan internet dan telepon, di mana pada perangkat jaringan tadi terdapat perangkat-perangkat seperti hub, switch, router, ada kabel, ada konektor, dan lain sebagainya. Kemudian pada perangkat komunikasi telepon terdapat BTS, BSC, MSC, SMSC, nah dan lain sebagainya. Itu merupakan perangkat-perangkat yang digunakan pada jaringan internet dan telepon. Baik, untuk pembelajaran hari ini Pak cukupkan sekian. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, nanti di minggu depan itu masih membahas tentang komunikasi jaringan dan internet
dan telepon. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran, silahkan pimpin doa kembali oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca doa agar keselamatan masing-masing. Dibaca doa di dalam hati, dipersilakan. Selesai, ucapkan salam dan ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran ini, Pak Cukup. Silahkan untuk meninggalkan ruangan meeting.